Om Swastiastu. Halo, Bapak dan Ibu guru hebat, pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Berikut adalah bentuk koneksi antar materi modul 1.1, sebuah kesimpulan dan refleksi yang sudah saya lakukan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Luh Nonik Handayani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Dan saya seorang guru yang bertugas di SD Negeri 2 Bangli, Batu Riti, Tabanan, Bali. Berikut adalah kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga kemerdekaan belajar terwujud dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Adapun refleksi yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan saya sebagai seorang pendidik sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, bagi saya, meningkatkan kedisiplinan siswa melalui hukuman, sehingga tidak terjadi permasalahan seperti siswa yang terlambat datang ke sekolah, siswa yang bertengkar, dan siswa yang tidak membuat PR. Saya akan dengan tegas memberikan hukuman terhadap mereka. Hukuman yang saya berikan berupa membersihkan toilet sekolah, membuat PR di ruang guru, membersihkan halaman sekolah. Hal ini meyakinkan saya bahwa hukuman dapat membuat efek jera dan meningkatkan disiplin siswa. Yang kedua, saya punya keyakinan bahwa siswa yang baik adalah siswa yang duduk dengan rapi dan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Dalam hal ini, pembelajaran masih berpusat kepada guru, sehingga guru berperan sebagai subjek pembelajaran, di mana saya sebagai guru harus mampu mentransfer ilmu kepada siswa, sehingga metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya beranggapan kalau siswa tidak akan paham kalau materi pembelajaran tidak saya jelaskan. Yang ketiga, bagi saya, semua siswa memiliki kemampuan dan keinginan yang sama, sehingga harapan saya semua siswa mampu memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran dalam waktu yang cepat. Pemikiran ini membuat saya merasa kesal saat ada salah satu siswa saya yang lambat menerima atau memahami materi yang saya jelaskan. Saya juga selalu memberikan tugas yang sama kepada siswa dengan harapan mereka semua dapat menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang baik, tanpa memperhatikan kemampuan dan keinginan anak yang berbeda. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan memahami konsep-konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, hal tersebut ternyata berpengaruh cukup signifikan kepada pemikiran saya tentang pendidikan. Ada beberapa perubahan perilaku dan pemikiran yang terjadi pada diri saya adalah: yang pertama, sekarang saya memahami bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda, karena menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, sehingga tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai rasa semangat
dan gembira yang setinggi-tingginya di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena pada dasarnya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Namun, anak adalah sehelai kertas yang sudah ditulisi, tetapi semua tulisan itu masih sama. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang mengartikan bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa menghapus sifat-sifat dasar mereka. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun dan membimbing mereka agar memunculkan sifat-sifat baiknya sehingga mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tetap harus memilah mana yang baik untuk diterapkan. Ketiga, pemahaman saya adalah pendidikan dan pembelajaran harus mampu menumbuhkan daya cipta, rasa, dan karsa. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan. Dengan menumbuhkan ketiga daya tersebut bersamaan, maka proses memanusiakan manusia dalam pendidikan dapat tercapai. Guru harus mampu menjadi model yang baik bagi siswa, karena tanpa adanya teladan yang baik, maka proses memanusiakan manusia dalam pendidikan tidak akan tercapai. Pemahaman saya yang keempat adalah pendidikan yang menerapkan sistem AMO. Jadi, pada dasarnya konsep pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang. Mendidik anak di sekolah dapat dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua mereka di rumah pada anaknya sendiri. Karena itu, Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem AMO, yaitu melarang adanya hukuman kepada peserta didik, karena akan mematikan jiwa merdeka mereka dan kreativitasnya. Ki Hajar Dewantara juga memiliki 3 konsep kepemimpinan, yaitu Ingarso Suntuludo, Ingmadio Mangunkarso, dan Teburi Handayani. Yang kelima, saya memahami bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti, karena tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran dasar-dasar yang pasti dan tetap. Budi pekerti merupakan persatuan dari gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, kita semua berkeinginan anak-anak dapat tumbuh dan memiliki budi pekerti yang baik. Dengan bekal pemahaman saya tersebut, hal-hal yang akan segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, tidak memberikan hukuman kepada siswa karena pendidikan mengutamakan cinta dan kasih sayang, sehingga saya harus bisa lebih bersabar dalam membimbing dan memahami lebih dalam karakter siswa saya, baik keluarga ataupun lingkungan dia berada, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Kedua, saya mencoba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain, karena
Ketika bermain, anak-anak akan merasa gembira tanpa adanya paksaan, dan itu dapat membuat sesuatu yang berkesan atau membekas di hati dan pikiran anak. Ketiga, saya mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Karena setiap anak memiliki karakter, potensi, minat, dan bakat yang berbeda. Sehingga sebagai pendidik yang bisa saya lakukan adalah menuntun dan membimbing mereka agar memunculkan sifat-sifat baiknya dan kreativitasnya. Saya harus mampu melayani mereka dengan setulus hati, menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan dari materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Sekian kesimpulan dan refleksi tentang modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Tetap semangat untuk menjadi guru hebat bagi anak-anak bangsa. Salam bahagia.